Pandemi COVID-19 sudah setahun ini melanda dunia. Tidak hanya berdampak pada bidang kesehatan dan juga keselamatan hidup, namun juga berdampak bagi bidang lain. Misalnya bidang sosial, bidang pendidikan, terlebih lagi di bidang perekonomian. Adanya larangan berkumpul dalam rangka menghambat penularan, itu mempengaruhi beberapa usaha di bidang kuliner. Ada yang kemudian memilih menutup karena tidak mampu bertahan di kondisi seperti pandemi ini. Namun ada juga justru membuka peluang baru dengan bertransformasi ke pelayanan antar, memanfaatkan jasa kurir. Namun juga ada bidang usaha yang memilih tetap berada di konsep awal dengan keadaan dan kondisi yang apa adanya. Saat ini saya berada di warung kopi Kiun, tepatnya di Nogosari, Sidokarto, Godean. Kita akan berbincang bersama pemilik sekaligus pengelola warung kopi Kiun terkait dengan tips-tipsnya seperti apa mempertahankan usaha kuliner di masa pandemi ini. Untuk lebih jelasnya, tetap bersama kami, Polkes, Polisi Punya Podcast. Podcast Polda Jogja. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan pemilik sekaligus pengelola dari warung kopi Kiun. Beliau adalah Ibu Lesti. Kalau dengar kata Lesti langsung ingatnya Lesti Kejora mau nyanyi gitu ya, Bu ya. Biasanya begitu ya. Nah, ini lah Bu Lesti. Sebelumnya mungkin biar teman-teman di luar juga mengenal langsung. Kalau ketemu di jalan gitu kan, Bu Lesti ki yang mana? Mohon berkenan sebentar aja untuk membuka maskernya untuk kemudian dipasang kembali. Biar tahu ya. Iya, cantik sekali Bu Lesti. Moga dipasang kembali Bu Lesti. Nggih. Sedulur Jogja Istimewa, Bu Lesti ini selain sebagai pemilik sekaligus pengelola dari warung kopi Kiun, beliau sendiri adalah ketua ranting Mergangsan, Polsek Mergangsang, Polresta Yogyakarta. Beliau adalah istri dari Kapolsek Mergangsan, Polresta Yogyakarta, Bapak Kompol Tri Wiratmo. Jadi nanti teman-teman khususnya yang anggota Polri udah kenal kan, beliau adalah bayangkari dari Bapak Tri Wiratmo, Kapolsek Mergangsang. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol aja terkait dengan warung kopi Kiun ini Bu nih. Sejarahnya seperti apa Bu Lesti? Kok udah berapa lama sih sebelumnya? Kalau ini tahun ini kebetulan nanti bulan April tanggal 1 itu pas 3 tahun. 3 tahun ya. Iya, kita berdiri dari tahun 2018. Nggih. 2018. Memang 2 tahun sebelum pandemi ya. 2 tahun sebelum pandemi, nggih, iya. Tapi sebelumnya itu memang kita udah jualan dulu sih. Kalau ini tuh setelah jualan kurang lebih 4 tahunan gitu ya, 3-4 tahun online, lalu kita juga buka lapak di mana pinggir jalan itu bongkar pasang. Ya. Setelah itu ada nyewa ruko kecil, itu harganya dinaikkan, lalu kita pikir ya udahlah, kita habis sudah sewa itu kita memberanikan diri untuk buka ini. Begitu sejarahnya begitu. Sejarahnya dimulai dari jualan di pinggir jalan itu ya. Iya, jualan pempek dulu. Pempek malah ya. ya. Hanya pempek. Nah, ini pasti juga teman-teman di luar juga bertanya-tanya, Bu Lesti ini asalnya dari mana ya? Kok terkesan seperti apa ya? Orang di luar Jawa gitu ya? Orang mana ya, Bu? Saya aslinya dari Palembang. Palembang. Iya. Memang kuliah di sini, lalu ketemu Bapak juga di sini. Juga di sini ya, Bu ya. Iya. Nah, itu ini seninya ya. Ibu Palembang kemarin buka usahanya di luar itu pempek. Selain pempek apa aja, Bu? Pempek sama beberapa masakan kalau sesuai request dulu sesuai itu request, ya, PO begitu. Nah, kemudian Ibu mengambil gagasan untuk membangun usaha kuliner warung kopi. Kenapa ngambil warung kopi, Bu? Karena memang pada saat itu lebih enak didengar dan trennya memang begitu. Ya? Walaupun sebenarnya ini masakan Jawa ya, warung kopi itu memang apa namanya kita tonjolkan juga, tapi ini sebenarnya konsepnya ada resto, rumah makan. Resto. Ada apa segala macam
macam-macam makanan dari Nusantara juga ada, tapi memang terlebihnya adalah dari masakan Jawa. Masakan Jawa. Iya. Orang Palembang buka usaha kuliner masakan Jawa, tapi akhirnya berkembang jadi bermacam-macam varian makanan ya Bu ya. Betul. Macam-macam di sini memang, karena makanya itu buku menunya juga agak tebel. Enggak tebal. Kadang ngikuti pasar, oh kurang ini, terus kita nambah terus begitu. Iya. Tidak mudah ya Bu ya, membuka usaha itu seperti apa sih Bu? Kalau saya sendiri kan tidak punya passion di bidang usaha seperti ini lah. Saya pengennya Ibu berceritalah sedikit, mudah-mudahan suatu saat saya juga terinspirasi membuat usaha kuliner seperti itu. Gimana Bu? Kalau ini tuh sebenarnya kalau buka usaha seperti ini tuh memang pertamanya itu nekat dulu ya. Nekat ya? Nekat. Modal nekat. Nggih, modal nekat. Tapi memang saya juga sebenarnya suka masak, lalu memang saya dulu kan basicnya juga guru. Saya guru bahasa Inggris dulu. Ngajar di SMA, ngajar di kursusan begitu. Tapi memang arahnya lebih ke memasak. Memang apa namanya passionnya. Lalu kita yaitu kuliner kecil-kecilan online itu sampai seperti ini. Saya itu juga sebenarnya ini belajar sambil apa ya? Enggak lalu dulu ada pengalaman begitu juga enggak. Memang ini karena ya otodidak juga, lalu melihat keadaan, pengalaman ya. Jadi akhirnya bisa seperti ini. Tapi tekad memang. Tekad yang utama. Tujuan awal itu buka ini sebenarnya saya itu untuk kegiatan Bapak setelah pensiun. Oh nanti persiapan ya. Persiapannya. Sama sekalian untuk ini apa? Untuk membantu masyarakat sekitar, karena pegawainya ngambil dari sini semua. Berapa orang sih Bu pegawainya? Kurang lebih 17. 17 orang tuh semuanya memang tetangga-tetangga di sini aja tetangga. Ya? Berarti sama dengan membuat peluang pekerjaan usaha tujuan awal begitu, dan itu untuk pensiun itu, dua tujuan utama kami awal membuka ini. Karena kalau sudah pensiun baru mulai kan sudah umurnya, usianya udah berapa mungkin untuk segala macam kesehatan, kekuatan tidak begitu optimal begitu. Jadi gagasan utama membuka usaha ya, walaupun sebenarnya memang dari awal sudah ada usaha kecil-kecilan ya Bu, tapi lebih diperkuat lagi membuat resto untuk bekal nanti kalau Bapak pensiun ada kegiatan, dan ini sudah jalan, bukan yang baru ya Bu ya. Iya, begitu. Tapi ya memang versi banyak orang buka usaha itu ya memang harus nekat dan berani ya tanya. Nekat, itu tujuannya tuh nekat. Nggak banyak mikir, tapi yuk sekali mikir jalan, sekali mikir jalan, sambil jalan mikir gitu ya Bu ya. Learning by doing ya. Iya betul-betul. Gitu. Semua rata-rata seperti itu. Nah, waktu itu keyakinan Ibu seperti apa sih saat merencanakan, menggagas usaha ini? Apa yang terbersit dalam pikiran Ibu? Kalau kami awal itu memang tidak lalu sampai bertujuan kalau ini bakal booming, lalu akan ya pokoknya go with the flow lah. Karena memang awalnya memang ya untuk nambah-nambah penghasilan juga ya sebenarnya. Tapi memang tujuan utama yaitu untuk, dan lagian ini kan juga ada lahan, lalu kita mencoba, memang passionnya udah kepengen memang dulu itu. Pengen punya resto, pengen itu. Saya sendiri memang sudah selalu mengungkapkan gagasan itu ke Bapak, lalu Bapak ACC. Dan untuk semua bangunan ini Bapak yang arsiteknya. Semua yang beride Bapak, Ibu ya. Saya cuma ini semua Bapak yang ini bikin. memang suasananya tuh nyaman sekali gitu, seperti terbuka, mungkin kalau orang yang di kota melihat situasi ini nyaman sekali sih. Jadi lebih santai di desa. Iya. Cuman yang bikin tertarik itu, ingin saya tanyakan itu terkait dengan penamaan. Oh, nggih. Nah, Kyun ya? Kyun itu apa sih, Bu? Kalau Kyun itu adalah nama almarhum ayah saya. Kebetulan beliau itu juga pedagang. Jadi harapannya saya sama Pak Tri itu kalau besok kita pakai nama beliau untuk usaha dagang, selain juga mohon doa dari beliau, restu beliau, dan juga mungkin bisa ngikuti jejaknya beliau yang memang kalau dagang memang saya acungi jempol, memang beliau luar biasa. Ya, karena itu nama lengkapnya ayah saya kebetulan Chin Pen Kyun. Kalau pakai Chin itu mungkin terlalu sulit untuk diucapkan. Pien juga mungkin agak sulit. Lalu kita ngambil yang paling belakang, Kyun. Tadi siapa Bu? Nama Bapak? Chin Pien Kyun. Chin Pien Kyun. Nggih. Wow. Berarti ini ada darah ini ya? Iya, Cinanya saya Ibu memang ya, saya memang saya memang keturunan. Iya. Tapi uniknya penggemar masakan Jawa juga enggak, Bu? Iya, betul. Emang udah lama di Jogja, Pak? Saya itu di Jogja dari SMA, kelas 1, ya, dari tahun 94 udah. Jadi udah menjadi bagian dari Jogja sendiri. Iya, pastinya kalau nggak nanya langsung,
banyak yang bertanya-tanya, Kiun itu apa? Iya. Artinya apa? Karena ada makna tertentu. Ternyata nama dari ayahanda Iya. tercinta, Iya, dengan betul. harapan selain mengenang beliau sebagai orang tua tercinta, juga sebagai doa semoga saja usaha ini lancar seperti usaha beliau gitu. Betul, ya Bu ya. iya, tujuannya begitu awalnya. Nggih. Dan Bapak langsung setuju aja, Bapak? Iya, iya. Makanya terus rumah-rumah ini juga pakai nama almarhum Bapak Sumarmo. Lalu yang joglo belakang juga pakai almarhum kakek dari suami. Oh, setiap joglonya ini punya nama, nggih? Punya nama. Nama nggih. keluarga sendiri, Semua, orang tua iya, ya? Orang tua semua. Wah, luar biasa. Supaya terlindungi ya. Paling Memberi restu. tidak melupakan dari mana kita ini. Benar. Nggih, Generasi itu kita sebelumnya masih teringat ya. Iya. Luar biasa sekali ini ya Bu. Nah, itu pertama awalnya itu menyiapkan dana yang besar juga berarti ya Bu? Kalau ini memang saya sebenarnya sudah menabung. Sudah menabung. Memang sudah kepengen punya resto itu. Jadi dari jualan yang kecil-kecil itu, kalau jualan yang online itu memang saya pakai gaji. Dari gaji itu kan nggak begitu besar modalnya, karena hanya membeli bahan baku. Lalu ternyata animo masyarakat oke, apa pesanan saya banyak, lalu saya bisa nyewa lapak itu yang di pinggir jalan, tapi ya itu bongkar pasang. Saya itu di lapak kon ternyata bagus, saya bisa nyewa ruko. Terus ruko juga bagus. Lalu saya punya uang sedikit-sedikit, lalu kita buka. Berarti memang sudah niat lama ya Sudah Bu niat ya, lama nabung sampai Iya. modal cukup membuka ini, Iya. tapi dilewati dengan proses jualan kecil-kecilan dulu ya. Kecil-kecilan, iya. Karena nggak ada yang instan, Mbak. Iya benar, Nggih. nggak ada yang instan, apalagi Nggak ada yang simsalabim instan, ya Bu ya. nggih. Iya, betul. Nggih. Ya, nah tadi kan warung kopi, sepertinya di sekitar sini banyak sekali ya warung kopi ya Bu? Nggih. Untuk waktu kemarin yang baru awal buka 3 tahun yang lalu itu memang warung kopi itu hanya saya sendirian. gitu. Ternyata kok animonya yang lain-lain pengen buka seperti ini juga banyak. Jadi sekarang cukup berkembang pesat. Sangat. Makanya itu berpengaruh juga akhirnya sama menu saya. Oh gitu. Jadi diperbanyak terus, lalu ditambah Jadi- dengan varian macam-macam. Iya, karena banyaknya itu kan otomatis banyak bahasanya itu persaingan bisnis banyak ya. Betul, Nah, iya. yang menjadi sesuatu yang menarik dari warung kopi Kiun beda dengan yang ada itu apanya tuh? Kalau saya bisa jamin itu adalah yang pertama sekali adalah ramah tamah Ramah mas-mas ya. tamah Iya. dari Dari para pelayanannya. pelayanan di sini. Lalu yang kedua juga dari Google Map yang kita baca itu rasa masakan itu sudah teruji. Selain itu harga kita juga ramah di kantong. Ramah di kantong. Iya, Menunya kita tadi juga banyak ya? Banyak. Lalu kita juga tidak ada teks. So, yang teks untuk 10% itu kita tidak narik di itu. Oke. Oh, Nah iya, itu iya, mungkin iya. jadi, Jadi apa? murah juga. Jadi yang bayar juga nggak begitu nambah-nambah Iya. begitu ya. Nah itu memang lalu makanan itu memang variannya banyak sekali kalau di sini karena itu diikuti dari karena yang berkunjung ke sini kadang ada yang 1 minggu 2-3 kali. Mungkin kalau pesanannya itu aja beliaunya bosan mungkin Iya, ya. iya, Akhirnya iya. saya tambah ini tambah itu begitu. Itu tips menjaga pelanggan tetap Setia. tertarik ke sini ya, betul, tetap Nggih. setia, betul. Tetap Jadi setia. tetap dikembangkan menunya bermacam. Dan itu menu semua itu ada setiap hari Setiap mesti hari ada. Bukan Nggih. misalnya terjadwal minggu ini ikan nila goreng atau ikan nila apa, besok ayam apa, enggak ya Bu? Enggak, itu semua ada. Yang Ready hanya- stock. Ready stock. Hanya yang memang bervariasi itu adalah menu masakan sayurnya. Sayuran, sayuran atau berapa macam? Sayuran itu ada lode itu kita biasa bikin 2-3 macam, lalu nanti ada oseng-oseng. Nah, Sehari itu memang bermacam-macam ya. setiap hari itu memang beraneka ragam Pokoknya karena beraneka takutnya ragam. bosen Iya, ya. iya. Ya dari lompong, dari gori apa ada kita. Itu berapa banyak macam jenis? Misalnya sehari ini Ibu masak jenis sayur berapa macam itu? Kalau Maksimal sayur-sayur tuh. yang kita masak itu paling 6-7 macam. 6-7 Heeh, macam. Tapi yang mendadak juga banyak seperti oseng kangkung, Oh, itu iya, kan iya, nggak iya. bisa kita masak Oh dulu. iya betul, Nggih. nah tidak dipanasi nggak bisa. Nggih. Ya itu tadi saya mau bilang, misalnya tiba-tiba Bu saya pengen banget sih kangkung pakai udang baru dimasakin Bisa, gitu ya. nggih. Tapi yang bisa dipanaskan, bisa di ini kan tetap ready Iya, stock sudah tetap ready ada. stock, Dan iya. setiap hari itu mesti menu itu semuanya ada ya Bu? Ada, insya Allah ada. Jadi tidak bikin kecelek, misalnya udah datang sini pengen makan sayur lompong, delala lompongnya nggak ada. Nggak ada, nggak. Kecewa Iya, ya Bu ya. Enggak. Oke. Iya, betul. Nah ini tamu-tamunya Ibu dari mana aja ya? Sebelum pandemi nih ya Bu? Kalau sebelum pandemi itu kebetulan kita itu dari luar kota juga banyak. Kemarin itu juga ada dari Sumatera, termasuk Bengkulu, Medan. Sampai jauh begitu? Iya.
Terus apa namanya kalau selama pandemi ini sekitar, tapi untuk ini apa sudah mulai ini bulan ini juga sudah mulai itu yang dari Solo, dari Semarang udah mulai. Tahu dari mana ya Bu? Kan kalau untuk posisi sendiri tidak begitu berada di jalanan besar ya. Betul. Harus masuk tanya dulu. Tapi saya kira walaupun jalanan besar gampang sih nemunya. Nggih. Cuman tuh dari mana caranya Ibu mempromosikannya gimana? Saya ini kebetulan sampai sekarang memang saya belum pernah iklan. Belum pernah iklan malahan. Tapi ya dari mulut ke mulut, lalu juga untuk staff di sini juga rajin. Kalau kita ada postingan apa, mereka juga ikut posting. Mungkin dari teman-temannya mereka di Instagram, di Facebook juga. Lalu apa namanya ke sini. Berarti begitu. sudah ada tumbuh rasa memiliki ya Iya, dari betul, para dari karyawan. sendiri. Nah itu luar biasa itu, karena kalau sudah ada rasa memiliki maka ini usaha akan merasa milik mereka Iya, kan. karena ikut memang kita aktif konsepnya juga. adalah kita satu keluarga. Satu keluarga. Ya Nggih. memang kan satu wilayah, satu Iya, desa. satu keluarga. Kalau Nggih. ini sukses kan mereka juga ikut sukses Iya, juga. ikut sukses. Jadi malah belum pernah diiklankan Belum apa-apa. pernah. Tadi Ibu sempat bilang di Google juga ada ya? Di Google Map itu, Itu bikin ada sendirian apa yang pribadi? dibikinin Dibikinin? pelanggan kebetulan. Oh bisa. Gimana Iya. kisahnya itu? Lalu mereka bilang, Bapak ini biar gampang kalau ke sini kita bikinkan Google Map. Oh kita senang sekali. diberi titiknya. Iya. Lalu diberi titik, lalu dibikinin Google Business sama mereka. Lalu kita dikasih akunnya. Sekarang kita tinggal menjalankan. Itu minta bayaran nggak? Enggak, karena mereka sering kesini aja Sering ya, lalu kesini, oh, itu lalu iya, iya, apa idenya seperti itu. Secara tidak langsung mereka juga memiliki rasa memilikinya Iya, tinggi mungkin ya. karena sudah terlalu dekat ya dengan Iya, kita iya, ya. iya. Ya ikut berpartisipasi membesarkan nama Iya, Kiun gitu semoga ya, Bu, ya, semoga Nggih. bisa bertahan lah. Nah ini kan banyak yang semasa pandemi ini kan memang sangat ribet ya Bu. Apa artinya kita semua tidak hanya dari segi ekonomi semuanya terdampak. Nah Ibu sendiri menghadapinya seperti apa ya Bu di masa pandemi? Terus kondisi usaha Ibu seperti apa memasuki awal tahun pandemi itu? Kalau awal-awal tahun pandemi yang kemarin tahun lalu bulan-bulan Maret April itu memang kita kena imbas karena kebetulan seluruh wilayah ini di lockdown. Kemarin kan Ya, ditutup-tutup. semuanya lockdown ya. Akhirnya kita tutup selama 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan kita tutup. Nah, lalu tutup itu setelah itu kita buka, setelah Lebaran itu kita buka, lalu baik kembali, animonya tetap bagus dan lain-lain. Lalu bulan Januari tahun ini dan Februari ini menurun kembali karena ada PSBB yang kedua itu. Akhirnya ya kita bikin hampers, lalu kita juga bikin apa namanya catering rumahan, lalu jemput bola, antar-antar begitu. Dan kebetulan ini saya juga terima kasih sekali kepada ya beliau-beliau Ibu Kapolresta, Ibu Wakapolresta, lalu beliau-beliau yang mendorong ikut UMKM. Sejak ikut UMKM itu memang secara tidak langsung omset saya juga lumayan naik, ya karena beliau-beliau yang selalu memberi dukungan dan juga selalu memesan makanan dengan saya. Iya gitu. Iya. Selain Ibu Kapolres, Bu Kapolres dan teman-teman yang di Polresta, untuk di Polda sendiri juga banyak pelanggannya ya Bu ya. Kebetulan Ibu Kapolda dan Ibu Wakapolda juga, Ibu Wakapolda dan Bapak Wakapolda sudah berkenan hadir ke sini juga, main ke sini biasa. ya. Dukungan dari pimpinan juga ya, dukungan Bu, dari ya. pimpinan luar biasa ya. Nggih, nyemangati. Iya, Menyemangati memajukan bayangkari. usaha kita. Iya, nggih. benar sekali Ibu. Nah, tadi itu saya sempat melihat, mungkin belum ada contoh ya, yang pasti saya tadi melihat Ibu membuat, kalau biasanya yang apa namanya ya Bu, ya pakai tampah itu kan tumpeng ya. Iya, betul. Ini tadi tumpengnya ada tumpeng bakso, maksudnya gimana? Kok ada ide seperti itu? Empek-empek ditumpengin juga? Iya, itu karena permintaan pasar juga. Oh, gitu? Kadang-kadang karena kita bikin hampers begini, memang hampersnya kita itu semua dari yang apa tradisional. Tradisional. Jadi seperti rantang dari rotan, lalu kuah itu pakai kendil-kendil. Karena kita mengurangi plastik ya, penggunaan plastik. Jadi enggak sekali pakai. Ini contoh yang Ini buat mainan. ini buatan anak-anak nggih, buat Iya. mainan anak-anak nggih. Kita pakai begini memang itu bisa untuk jenang, lalu tumpeng itu juga nggak melulu nasi, bisa dari bakso, lalu kita tusuk-tusuk dibikin tumpeng, bisa juga empek-empek, juga bisa macam-macam seperti itu. Ya, itu kan ide kreatif di masa pandemi. Ibu dapat gagasannya dari mana kok tiba-tiba bakso dibikin seperti tumpeng, kiri kanannya isinya mie, daun bawang dan lain-lain, itu dari mana idenya? Itu sebenarnya dari obrolan aja sama anak-anak di belakang bagian dapur. Gimana kalau kita bikin ini, bisa Bu, kita coba dulu trial error baru kita
apa namanya, ternyata kita bisa seperti ini, lalu animonya juga bagus. Seperti sate juga dibikin seperti apa namanya, gunungan gitu ya. Iya, betul. Yang penting selalu berkreasi. Berarti salah satu tips yang Ibu lakukan di masa pandemi ini adalah terus mengolah kreativitas diri dan teman-teman gitu, Bu ya. Betul. Gak bisa berdiam diri lalu menunggu yang datang, karena kan mungkin mereka akan masih takut apa dengan COVID ini ya. Akhirnya kita jemput bola. Tapi tetap online ini tetap menerima tamu yang makan di tempat. Nah, untuk ininya sendiri gimana protokol kesehatan yang Ibu siapkan? Selama pandemi ini akhirnya jam bukanya kita juga mundur. Biasanya buka jam 7, sekarang buka jam 8, kecuali weekend. Kalau weekend itu kita tetap buka jam 7 karena adanya sepeda. Gitu ya. Lalu kalau tutup ya kita menyesuaikan, karena kalau dulu kita tutup jam 10, tapi kalau sekarang jam 8, jam 9 sudah tutup. Yang penting tetap mengikuti aturan pemerintah juga ya, Bu ya. Pakai masker. Jaga jaraknya kayaknya cukup lah, karena ini sangat lebar banget. Iya, betul. Dan juga tempatnya terbuka, Mbak. Tempatnya terbuka. Iya, jadi tidak melulu tutup ber-AC begitu, sirkulasi udaranya bagus. Iya. Dan tadi saya lihat di situ meja, kursi-kursinya cukup besar banget, bisa dipakai 4 orang, cuma digunakan 2 orang ya, Bu ya. Betul. Konsepnya yang memang ya memang tidak bisa berdiam diri ya, Bu ya, harus terus berkreasi. Misalnya nih kalau Ibu kan nggak ini ya, kalau getuk tular terus teman-teman yang dari luar misalnya pengen pesen itu, apakah harus datang ke sini atau ada? Oh, enggak. Kami melayani antar. Melayani antar itu bisa dari mas-masnya, bisa Gojek, dan bisa juga saya sendiri. Biasa kami layani antar. Menggunakan jasa kurir juga ya, bisa. Memberi peluang membuka peluang bisnis baru. Iya, begitu aja. Nah, itu tadi Ibu bilang juga kaitannya dengan pandemi ini awal tahun karena ada PSBB, kemudian Ibu juga ikut tutup menyesuaikan dengan aturan pemerintah. Kemudian kemarin yang skala mikro itu Januari Februari meskipun agak turun, tapi ya memang harus menyesuaikan juga. Nah, terkait dengan karyawan, seperti apa Ibu mengelola karyawan di masa-masa ketika tidak beroperasi? Saya itu orangnya termasuk yang apa ya, hitungannya well plan ya. Jadi waktu mau buka ini memang 6 bulan pertama gaji karyawan itu sudah saya siapkan. Sudah disiapkan. Karena saya takutnya tidak ada pembeli, tapi karyawan kan tetap harus digaji. Iya, betul. Nah, itu saya siapkan, memang itu termasuk modal. Jadi saya siapkan, dan itu alhamdulillahnya dari awal buka itu memang tidak terpakai. Sampai akhirnya terpakai yang waktu saya tutup 2 bulan itu. Nah, itu terpakai, jadi gaji mereka pun tidak tidak goyah gitu. THR pun tetap saya kasih, karena kemarin memang pas pandemi itu pas masa mau lebaran juga kan dia kan. Karena kasihan, karena ini juga teman-teman dari lingkungan sini semua pegawai saya. Tidak ada yang dari luar, dari orang luar kan, jadi hanya lingkungan sini. Akhirnya seperti itu, memang apa namanya, akhirnya ya itu kepakainya pas pandemi. Kalau yang bulan Januari dan Februari itu memang menurun, tapi untungnya tidak ada lebih, tapi cukup pas untuk menggaji dan membeli apa segala macam kebutuhan warung. Ya, berarti memang tipsnya selain niat yang tekad yang kuat, modal yang cukup, berarti perencanaan anggaran yang jelas juga ya, Bu. Karena kalau situasinya mendadak, kita menghadapi situasi yang di luar dugaan, ini semua kan kaget ya, Bu ya. Kaget tiba-tiba semua tumbang, tiba-tiba tutup, yang dulunya sampai antrian masuk untuk makan aja sekarang tutup juga. Itu berarti memang tidak sekedar asal membangun saja usaha itu ya, Bu, tapi karena kita kan mempekerjakan banyak orang yang notabene ada istri, ada anak, yang semuanya bergantung pada kita. Jadi kalau kita menyia-nyiakan itu, kasihan mereka. Dan ini memang saya tidak ada pengurangan karyawan, tapi saya juga tidak menambah, karena saya hanya mempertahankan yang ada aja, sekuat tenaga. Masih sulit juga kondisinya, tapi waktu Ibu ikut dengan aturan pemerintah pas PSBB itu tutup, itu bukan berarti tutup secara utuh tutup ya, Bu, tapi tetap melayani. Saya tetap melayani yang itu catering rumahan. Catering rumahan itu saya setiap hari antar, anak-anak yang antar. Lebaran itu biasanya malam Lebaran itu biasa pesanan lontong opor itu banyak. Kemarin juga kami masih melayani. Lalu kita antar-antar itu. Jadi masih seperti itu, segala cara supaya masih bisa gerak semua. Apakah yang usaha Ibu yang tambahan seperti tadi hantaran dan sebagainya itu
memang sudah ada layanan sebelum pandemi atau justru di masa pandemi ini muncul semua kreativitas itu? Itu sebelum pandemi tidak terpikirkan. Tidak terpikirkan karena tamu udah banyak ya? Iya, karena tamu sudah banyak, kita juga sudah cukup kewalahan. Tapi begitu masa pandemi, akhirnya itu muncul. Muncul untuk segala macam hamper, selalu hantaran. Saya juga malah sekarang bikin besek-besek yang unik-unik yang saya pesan itu untuk ingkung segala macam. Menunya ingkung. Iya, ada juga kita menu ingkung begitu. Ingkung itu setiap hari ada juga atau sesuai pesanan? Ada, tiap ada. hari. Pokoknya semua yang ada di buku menu ada. Iya. Tidak khawatir misalnya tidak habis gitu, Bu? Misalnya hari ini disiapkan sayuran tadi ada 6 macam dan sebagainya. Nah, ada sisa itu diapakan? Kalau sisa kita bagikan ke pegawai. Kita bagikan. Iya, karena rezeki juga itu ya, Bu, ya. Karena itu kan apa namanya santan ya, nggak mungkin bisa disimpan. Iya. Ya kalau itu ya resikonya kita. Tapi itu bukan dianggap sebagai kerugian ya, Bu ya? Atau gimana? Iya itu termasuk sih ya, termasuk berarti itu rugi. Tapi kan ada saat-saat kita rame, ya saling, kan itu saling menutup. Saling menutup. Iya. Ada ide lain apa kira-kira selama masih pandemi ini? Ya semoga saja masih bisa segera. Tapi ini kondisi masih seperti ini. Selain hantaran, ada ide apa lagi yang Ibu rencanakan untuk meningkatkan omset dari warungnya Ibu ini? Nah, kalau sejauh ini yang pesanan pernikahan segala macam kan tidak berani untuk ke sini. Akhirnya kita prasmanan di rumahnya mereka. Kita bawa peralatan dari tempat kita lalu kita ngadakan di situ. Oh iya, karena memang ada pembatasan kerumunan ya, Bu ya. Jadi keluarga hanya bikin acara. Kalau orang di desa kan ini ya, Bu ya. Apa namanya? Acara, tetangga bikin acara semua rewang ya, namanya rewang. Tapi karena rewang itu juga bisa mengakibatkan terjadinya kerumunan, akhirnya mereka pilih pesan jadi. Pesan jadi. Nah itu alat-alat ya saya melayani alat-alat saya bawa semua ke sana. Nanti menunya segala. Iya semuanya. Iya. Nanti di sana ada 1 atau 2 pegawai. Lalu kalau sudah selesai saya jemput lalu bawa pulang lagi semua. Begitu. Pokoknya semua cara. Iya. Segala cara. Iya. Jadi menu pun setiap waktu akan terus bertambah sesuai dengan request dari para ini ya. Dan juga akan ditambah atau dikurangi. Kalau ternyata itu keluar sudah sekitar 3-4 bulan itu nggak keluar-keluar, berarti ini kurang favorit, kita coret, kita ganti dengan yang menu baru. Favorit. Iya. Apa yang menjadi harapan Ibu kalau seandainya ini apa untuk terkait dengan pandemi ini? Harapan Ibu ke depannya? Tentu saja ini biar selesai cepat ya, berlalu cepat, keadaan bisa kembali lagi normal. Ya mungkin untuk normal mungkin masih butuh beberapa tahun, tapi paling nggak lebih baik lah. Lebih baik, lalu kita juga apa namanya, karena sekarang ini masa sulit seperti ini juga kalau untuk saya pribadi, saya juga masih ada gaji bapak ya. Tapi lalu untuk mereka ini ya semua mengandalkan dari sini kan, jadi termasuk warung ini juga jadi tumpuan. Makanya dengan harapan kalau ini berakhir, semua berakhir, lalu semua akan baik, lalu mereka pun pendapatannya meningkat. Karena saya mainnya di bonus, Mbak. Bonus kepada mereka, Bu? Jadi kalau sini rame mereka dapat banyak. Kalau sini sepi juga selain gaji pokok ada bonus sesuai dengan pendapatan warung. Transparan saya. Soalnya ini kan saya pikir untuk satu keluarga lah, kami itu satu keluarga, jadi bukan memang kebetulan saya yang sama Pak Tri yang dapat amanah untuk kelola, tapi tetap mereka satu keluarga kami, begitu. Iya. Tapi juga yang pasti selaku Bayangkari, Ibu kan juga pastinya dilibatkan banyak untuk mendukung tugas-tugas Bapak. Betul, ya. Itu Ibu membagi waktunya seperti apa? Kalau selama pandemi ini jelas lebih luas ya, karena kegiatan kan lebih banyak, lebih banyak online. Lalu kalau seperti biasa ya tetap anak-anak inilah yang membantu warung ini. Saya lalu melakukan tugas yang sudah diperintahkan di tempatnya Bapak di kantor. Pendelegasian tugas dan kepercayaan gitu ya, Bu ya. Berarti saling. Iya kan biasanya gini, Bu, bikin usaha ada yang ngomong gini. Kalau buka usaha itu harus dijalani sendiri. Kalau dititip orang nanti tambah hancur, makin hancur gitu. Itu tergantung lagi dari tingkat kepercayaan dan bagaimana hubungan kita dengan karyawan itu. Kalau kita memperlakukan mereka baik, lalu memperlakukan seperti keluarga, mereka pun akan segan. Iya. Lalu kita pun meninggalkan tempat ini memang harus tutup mata, tutup telinga. Iya, betul. Selama masih misalnya kurang lebih kita kasih toleransi, kok 20% rugi masih nggak apa-apa, ya udah.
Anggap saja nggak apa-apa. Pokoknya masalah kecil dibuat tiada lah, masalah gede dibuat kecil. Iya, ini hal yang sepele Bu, tapi juga merupakan tips loh Bu. Saya mendapatkan tips dari Ibu yang pertama untuk buka usaha itu ya kudu nekat kata Ibu ya. Harus nekat. Nekat tetapi nekatnya nggak buta gitu ya Bu. Betul. Nekat tetap terencana dengan baik, termasuk juga kesiapan jika terjadi hal-hal yang buruk di luar pemikiran kita ya Bu ya. Terus kepercayaan, melibatkan karyawan sebagai keluarga kita sendiri. Ya, saya tuh mengumpulkan tips-tips dari Ibu. Siapa tahu di luar sana teman-teman membutuhkan tips tersebut dan saya sendiri juga ternyata bisa tertarik untuk membuatkan bisa juga seperti itu ya Bu ya. Iya, luar biasa banyak sekali sih yang saya dapatkan tips hari ini dari Ibu Lesti. Nah, tapi kalau misalnya ini kan Bu, di luar sana ada yang baru mencoba berdiri, membangun usaha kulinernya perlahan. Ada pula yang sedang mempertahankan gimana sih caranya biar usaha saya ini tidak sampai bangkrut, ini usaha orang tua jangan sampai bangkrut, nggak enak. Nah, saya ingin Ibu membantu mereka di luar sana, berbagi tips apa sih yang harus mereka lakukan dan motivasi apa yang bisa membuat mereka tetap bertahan di masa pandemi ini. Monggo bisa mungkin Ibu Lesti sampaikan langsung. Iya, yang pertama-tama otomatis nekat itu butuh. Tetapi memang harus ada perencanaan yang baik, terutama masalah keuangan. Karena kita itu akan membawai misalnya ada paling nggak 5 atau sampai berapa karyawan, dan itu semua bergantung pada kita. Kita juga ada saat-saat ramai, kita juga ada saat-saat sepi. Nah, pada saat ramai itu diusahakan untuk berapa persen sudah ada tekadnya untuk ditabung. Tabungan itu berguna untuk misalnya dana sosial kah, pegawai ada yang sakit, keluarganya ada yang sakit, lalu juga kita bisa untuk membantu masyarakat sekitar, lalu juga untuk gaji apabila dalam keadaan kita lagi sepi. Dan juga selain itu juga untuk THR itu juga harus dipikir. THR itu kalau saya pribadi saya biasanya sudah menyisihkan dari misalnya ini sudah bagi THR. Bulan itu juga saya sudah mulai menyisihkan lagi. Sudah harus ada tekad. Jadi uang itu udah dibagi-bagi tiap ada penghasilan. Nah, kalau lagi kita penghasilannya banyak, nah itu saatnya kita menabung. Memang namanya usaha itu uang itu tidak boleh lengah. Benar-benar itu harus manajemennya harus benar. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau pada saat sepi, jangan ngelokro, nggak apa-apa. Saat sepi, tapi kita nggak selalu sepi, selalu ada rame. Saat sepi ya kita pakai dong waktu untuk misalnya memperbaiki menu kah, atau untuk bersih-bersih warung kah, atau untuk kasih briefing ke pegawai, semuanya selalu ada. Nah, makanya itu semuanya itu kalau memang mau buka usaha harus benar-benar di manajemennya dengan baik, terutama masalah keuangan. Itu lagi kita membawai banyak orang yang notabene mereka bergantung pada kita, begitu. Pokoknya jangan pernah putus asa. Jangan putus asa ya Bu. Nekat yang jangan terlalu nekat, tetap penuh perhitungan. Tetap perhitungan ya. Iya betul. Iya betul juga. Saya malah baru benar juga ya. Justru ketika sedang sepi berarti Tuhan itu sedang memberikan kesempatan untuk kita berbenah. Mungkin ada hal-hal ya. Maaf ya Bu ya. Misalnya masalah meja kotor, kita sampai lupa ngelap, bikin orang ilfil makan kan mempengaruhi pelanggan juga ya Bu ya. Jadi memang jangan ketika mengalami rasa sedang sepi, jangan terus menganggap itu hukuman gitu ya. Itu waktu kesempatan. Kesempatan untuk kita bersih-bersih. Iya, kesempatan bersih-bersih, dekat. Selama ini kan kalau ngelayani kita sampai lupa ngobrol gitu. Iya, betul. Supaya dekat, tambah dekat dengan pegawai. Kan kita juga bisa mendengarkan apa toh kita kekurangannya apa, mungkin kita bisa memperbaiki. Malah bisa dapat ide kreatif juga dari para karyawan kita ya Bu ya, karena tidak semua ide kreatif dari sebuah usaha itu ada pada kita. Bisa jadi dari ranah bawah yang dapat saat-saat pas sepi niku nggih Bu ya. Dan juga kalau lagi misalnya untuk buka usaha pertama kali nggak rame, jangan kecil hati. Karena mungkin orang belum tahu lokasi kita, iklan kita belum jalan. Paling nggak ya ditunggulah 6-7 bulan. Syukur-syukur bisa langsung rame. Dan nggak pakai gengsi ya Bu ya? Iya betul. Layani mereka sendiri. Nggak kan biasa lagi gini, mosok sih saya bosnya harus nganter-nganter, mosok sih saya bosnya harus jalan nyari-nyari orang, nggak ya? Memang salah. Kita sama ya, berarti karyawan dan kita pemilik itu sama. Hanya mungkin kita diberi kesempatan lebih untuk mengambil keputusan, seperti itu ya Bu ya? Iya betul. Nah ini kita juga tidak bisa lepas dari yang namanya protokol kesehatan. Meskipun vaksin sudah ada untuk sebagian orang sudah disuntikkan, kan tetap harus menggunakan protokol kesehatan. Nah,
Ibu nyampein dong kepada teman-teman di luar seperti apa warung Kopi Kiun ini mempertahankan protokol kesehatannya dan mungkin juga bisa menjadi saran-saran buat teman-teman yang punya usaha di luar. Kalau kami memang menyediakan beberapa wastafel ya supaya mempermudah para pelanggan untuk cuci tangan dan segala macam. Dan juga semua karyawan di sini karena ini warung Jawa, kalau pakai topi kan kurang pantas. Jadi saya pakaikan belangkon supaya rambut itu tidak jatuh-jatuh ke makanan dan lainnya. Lalu mereka juga pakai masker. Lalu mereka juga kalau melayani tidak terlalu dekat dengan pembeli supaya itu semua untuk protokol begitu. Kalau dari kami sendiri seperti itu. Sejauh juga, ini aneh ya Bu ya? Iya, tempatnya juga kan luas jadi terbuka. tempat duduk antara satu dengan yang lain juga jauh, cukup jauh. Perlu bawel nggak kepada pelanggan yang dempet-dempet? Sekali waktu gimana? Kalau biasanya kalau mereka itu satu keluarga kita biarkan, ya. Tapi kalau mereka hanya teman-teman itu kita bawel memang. Kadang-kadang kita bawel ya. Iya. Karena semua untuk kebaikan semua ya. Untuk kebaikan semua. Nggih. Nah ini bincang-bincang ringan siang hari ini bersama Ibu Lesti, pemilik sekaligus pengelola dari Warung Kiun. Banyak tips yang bisa kita ambil pada siang hari ini. Tapi kalau pengen lebih dekat dengan Bu Lesti lagi bisa main langsung ke sini Bu. Nogosari ya Bang? Ini di mana? Dukuh ya? Dukuh, Jalan Sidokarto. Sidokarto, Godean. Tempatnya sip lah pokoknya. Oke, Terima kasih banyak. Iya, sampai jumpa kembali di podcast Polisi Punya Podcast.